Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana, tetapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Sebut syirik, itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan syirik. Ngobong dupo disebut syirik, goblok sih ngomong. Gak ada kaitannya sama sekali. Kan masih nyembah wiwitan gak apa-apa. Masih nyembah watu gak apa-apa. Kalau itu memang kamu merasa bahwa ada yang kamu sembah, bukan wit-witan itu. Sama dengan orang yang memuja lukisanku. Yang dia puja kan pelukisnya, bukan lukisanku. Iya kan? Apa pelukisnya marah nih lukisannya dipuja? Ya enggak. Ya. Pada saat orang memuja lukisanku, sing dipuja siapa coba? Pelukis. Wah, hebat ki pelukisnya. Yang ini pengagumnya Muhammad. Pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Hyang. Iya, tapi Hyang bukan pengikutnya Muhammad. Hyang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya. Itu karya-karya besar. Ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simple yang. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh yang di mana ya? Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Ya. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran-pemikiran. Kali ini saya ingin khusus membahas tentang masalah yang lagi viral saat ini, yaitu pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang Hyang Weldo yang menurut saya pribadi itu merupakan pernyataan-pernyataan yang sangat sesat dan menyesatkan. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan kamu tidak paham dan kamu ketika tidak sepaham dengan Hyang Weldo, maka kebencianlah yang muncul dalam dirinya. Sekali lagi saya ingin tegaskan di sini, saya tidak membenci secara personal, tetapi sebagai orang Islam, sebagai orang yang percaya terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam dekadisi moral menuju alam yang terang benderang, maka saya berkewajiban untuk memberikan satu sikap, satu pernyataan yang tegas terhadap apa yang diajarkan oleh Hyang Weldo. Secara personal saya tidak masalah, tetapi apa yang disampaikan itulah yang kemudian menjadi masalah buat saya. Kenapa? Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Terkait dengan masalah syariat misalkan, Hyang Weldo mengatakan syariat itu adalah mainan anak-anak kecil, atau itu bagian anak-anak kecil, atau ibadahnya anak-anak kecil. Kalau orang sudah sampai ke makrifat, tidak perlu syariat lagi. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang menurut kami para pengikutnya, yaitu para umatnya,
terutama bagi kami umat Islam yang penganut ahli sunnah wal jamaah, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling ma'rifatullah, orang yang paling mengenal Allah, yaitu orang yang pernah berkomunikasi langsung dengan Allah ketika Isra Mi'raj dan sebagainya. Bahkan orang yang diberi wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia. Tanpa kehadiran Nabi Muhammad di dunia ini, mungkin dunia ini, bahkan saya, Anda semua yang weldo sekalian itu tidak akan pernah ada. Sekarang dengan pernyataan-pernyataannya yang weldo merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pernyataannya yang paling membuat saya itu jengkel itu ketika mengatakan, ketika Anda bersyahadat, makanya saya di awal tadi saya awali dengan ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi yang weldo, kesaksian yang bagi setiap umat Islam menyaksikan dengan syahadat tentang Allah sebagai Tuhan yang Esa, sebagai Tuhan yang satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, itu sudah tidak berlaku di hari ini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena menurut Yang Weldo, menyaksikan sesuatu itu harus ketika yang disaksikan itu ada, yaitu Nabi Muhammad itu masih hidup. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat 1444 tahun yang lalu. Maka kemudian dia menganggap harus mencari gelas baru. Untuk menemukan kopi, yaitu untuk mencari gelas baru. Maksudnya dirinya. Engkau ingin mengatakan bahwa engkau adalah seorang nabi. Akui saja kalau memang ingin mengakui. Anda itu tidak gentle. Anda itu orang penakut kalau menurut saya. Kenapa? Karena Anda itu hanya bermain dalam bahasa. Kami paham. Kami orang-orang filsafat paham apa yang Anda katakan tentang sesuatu yang tidak nyata, semuanya ini hanya ilusi. Kami paham. Kenapa? Kami itu belajar filsafat. Tetapi kemudian ketika Anda benturkan dengan akidah umat Islam yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Anda itu telah berupaya untuk membangkitkan semangat kami untuk melawan Anda. Mungkin MUI masih diam, ya, masih diam. Tapi kami yang telah ketemu dengan video-video Anda ataupun pengikut-pengikutnya, kami itu tidak akan tinggal diam. Kami akan menyuarakan bahwa ini adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Kami punya anak dan kami punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kami agar mereka itu tidak sesat. Kami punya tanggung jawab untuk mengantarkan mereka mengenal Allah melalui pintu yang sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad. Bukan Anda pintunya. Nabi Muhammad, karena dia seorang pintu atau utusan, pintu itu maksud Anda adalah cara untuk sampai kepada Tuhan. Itu yang Anda maksud. Tetapi kami hanya percaya bahwa Nabi Muhammadlah pintu itu. Buktinya apa? Ketika orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad untuk membelah bulan, apa yang beliau lakukan? Mampu membelah bulan. Saya yakin Anda tidak akan mampu membelah bulan. Ya, Nabi Musa, karena di saat kaumnya itu adalah pintu untuk sampai kepada Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan. Saya tantang Anda, belah sungai yang ada di Indonesia saja, pakai apa saja, sehingga airnya terpisah dengan kemujizatan yang Anda punya. Saya yakin Anda tidak akan mampu. Apalagi membelah bulan, membelah lautan. Seperti itu saja. Atau begini saja, belah kelapa dengan tangan kosong. Ya, Anda tidak akan mampu. Anda ingin mengaku sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Bahkan Anda mengaku bahwa Anda itu sudah pernah melihat Tuhan. Dan tunjukkan kepada kami seperti apa Tuhan itu. Anda mengaku paling ma'rifatullah. Gini saja. Anda mengatakan semuanya ini adalah ilusi. Semua ini adalah ilusi. Ya.
datang dan pergi. Hanya tubuh ini yang bisa disaksikan, yang abadi atau yang nyata. Begini saja, kalau memang seperti itu, kalau Anda mengatakan bahwa setiap syariat yang kami lakukan itu adalah ibadahnya anak kecil, dan orang yang sampai ke syariat kalau masih makrifat, kalau masih melakukan syariat, Anda mengatakan bahwa itu juga adalah masih kekanak-kanakan. Ilusi. Oke, saya tantang juga di sini. Kalau semua ilusi, kenapa Anda masih makan dan masih minum? Kenapa? Anggap saja makan dan minum itu ilusi. Karena ilusi, Anda tidak butuh makan dan minum secara syariat. Atau seperti makannya kami, makannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia tapi masih makan. Menunjukkan apa? Dia manusia biasa. Manusia biasa. Dalam konteks manusia. Tetapi beliau adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Satu lagi, Anda menghina Al-Quran. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu sama dengan komik. Anda menyamakan Al-Quran sama dengan Injil. Anda menyamakan Al-Quran itu sama dengan Zabur, Taurat, dan lain-lain. Anda menyamakan Al-Quran itu dengan buku bacaan-bacaan yang lain. Ingat ya, Anda itu sebenarnya sudah menghina Islam. Sudah melecehkan Al-Quran. Anda itu apa ya? Kalau menurut saya orang yang gila. Tetapi rumah sakit jiwa itu tidak menerima Anda. Sehingga Anda seenaknya ngomong. Saya pernah belajar ketika masih kuliah dulu di ilmu perbandingan agama. Saya paham kitab-kitab Injil, terus kemudian Tipitaka, terus kemudian Begawan Kita. Saya baca semua. Itu jauh sama sekali tidak sama dengan Al-Quran. Yang teksnya ada. Walaupun pada kenyataannya ketika disampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud alaihissalam, kitab itu benar adalah wahyu Allah, tapi beda dengan Al-Quran. Beda. Al-Quran itu adalah penyempurna. Al-Quran itu adalah kitab tentang tanda, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan modern, tanda-tanda ilmu pengetahuan modern dan sebagainya itu ada. Tata cara syariat, tata cara kita dekat dengan Allah itu ada. Ada yang mengatakan di konten saya yang di channel saya yang lain, bahwa Anda itu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kebencian. Anda ketika tidak sepaham dengan Yang Weldo, Anda itu sudah menyebarkan kebencian. Saya tidak pernah menyebarkan kebencian. Saya hanya menyanggah apa yang disampaikan Yang Weldo. Ini ya. Terus kemudian banyak hal yang kemudian membuat hati kami umat Islam itu merasa bagaimana ini ya. Terus kemudian ada salah satu komentator lagi yang mengatakan bahwa Yang Weldo, kamu hanya tidak paham saja. Sekali lagi saya ingin mengatakan saya paham dengan apa yang dikatakan Yang Weldo. Tetapi kemudian di dalam beberapa pernyataannya dia mengatakan bahwa dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Kalau dia menyatakan bukan pengikut Nabi Muhammad, berarti apa? Dia bukan Muslim. Dia tidak beragama Islam. Maka wajar ketika dia menjelek-jelekkan Al-Quran, menyamakan Al-Quran dengan buku bacaan. Itu sama sekali tidak benar. Sekali saya kembali, Al-Quran itu adalah kitab tentang tanda, ilmu pengetahuan, tata cara syariat dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa untuk ingat kepada Allah masa hanya dibatasi dengan sholat 5 waktu. Ingat ya, saya yakin Anda yang ngomong seperti itu, Anda mungkin gak pernah sholat. Anda ingin mengatakan Anda itu sampai ke ma'rifatullah. Sebenarnya kalau Anda itu yakin sesungguhnya setan telah bermain di dalam hatimu, setan itu sudah berupaya menyesatkan hatimu,
saya katakan ini, saya tegas, dan ini saya katakan bahwa ajaran Hyang Weldo itu sesat. Di dalam Injil itu tidak pernah terdapat tentang tanda-tanda keilmuan modern yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan realitas dan uji secara saintis. Anda bisa buka di Book of Genesis pasal pertama misalkan ayat 1 sampai ayat 14 gitu. Di situ ada teori penciptaan langit dan bumi, tetapi kemudian apa? Tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Al-Quran itu sesuai. Lalu Anda ingin menyamakan Al-Quran dengan Injil. Bung, Anda itu seperti beberapa netizen yang mengatakan Anda itu hanyalah orang yang tidak punya apa yang tidak diterima oleh rumah sakit jiwa. Saya tegas mengatakan ini karena apa? Karena ini berkaitan dengan akidah. Nabi Muhammad engkau lecehkan, lalu kemudian Al-Quran engkau lecehkan, bahkan engkau mengaku ketemu dengan Tuhan. Siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan? Wujudnya seperti apa? Jika engkau mengatakan bahwa wujud Tuhan seperti ini, ingat, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ingat itu, ya. Anda itu tidak paham tentang syariat, tentang hakikat. Anda mengatakan bahwa boleh menyembah wit-witan. Wit-witan itu dalam bahasa Jawa, itu adalah pohon, ya. Orang itu boleh menyembah batu. Enggak masalah, itu kan menurut Anda. Padahal itu dilarang oleh Allah. Dilarang. Kenapa? Konsep tauhid bukan seperti itu. Kalau Anda dibayar oleh seseorang, ya, dibayar untuk menghancurkan akidah umat Islam, ya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kenapa? Karena buktinya Anda masih eksis sampai saat ini. Tidak ada polisi satupun yang bisa menangkap Anda. Ini yang harus saya sampaikan, bahwa akidah umat Islam itu tidak bisa Anda permainkan hanya bermain dengan retorika bahasa. Kami yang belajar filsafat tentang pendapatnya Plato, saya paham apa yang Anda bilang bahwa dunia ini bukanlah realitas yang sesungguhnya, ini hanya ilusi. Yang ada itu yang ada dalam konteks yang hakiki sana. Plato sudah mengatakan dalam konsep ide. Jadi kami paham, tetapi Anda itu bermain atau menyentuh ranah yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Mungkin ini reaksi saya, kesel saya sama orang ini. Terus terang, andai kan saya bisa melihat berjumpa langsung, mungkin sudah saya lorotin simpaknya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang seiman, yang mengaku orang Islam, tidak hanya mengangguk-angguk apa yang dikatakan oleh Hyang Weldo. Sok-sok Siti Jenar, ya, sok-sok Al-Hallaj. Anda itu nggak sampai kepada makamnya Al-Hallaj. Anda itu tidak sampai kepada makamnya Siti Jenar. Anda itu hanyalah orang yang melumuri tubuh Anda dengan tato. Anda mengatakan bahwa aurat itu hanya mental. Ya, mentalmu itu yang sekarang saya pertanyakan. Makanya cari rumah sakit jiwa agar mental Anda itu bisa disembuhkan, agar paham mana aurat dan mana mental kejiwaan. Paham? Mungkin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.